Shalom. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka di dalam satu bagian kebenaran firman Tuhan, di mana kitab Mazmur mengatakan di dalam pasal yang ke-119 ayat yang ke-71. Saya undang setiap kita semua untuk boleh membuka Alkitab kita atau di dalam handphone saudara, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71. Pemazmur mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Sekali lagi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Satu bagian dari firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi ibu saudara. Terlebih kalau kita merenungkan apa yang pemazmur ini katakan, bahwa tertindas itu baik. Kita tahu bersama, disembuhkan itu baik. Mendapatkan bonus dari upah pekerjaan kita itu baik. Mendapat kenaikan jabatan itu baik. Mendapatkan nilai ujian yang sempurna itu baik. Mendapatkan rumah baru itu baik. Dapatkan handphone baru itu tentu baik. Tetapi apakah penderitaan itu, kita bisa katakan bahwa penderitaan itu baik bagi kita? Nyatanya Bapak Ibu Saudara, banyak kita mulai berpikir bahwa penderitaan itu tentulah hal yang ingin saya hindari. Karena penderitaan itu tidak baik. Tertindas itu tidak baik bagiku. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan ini tidaklah keliru Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa tertindas itu baik bagi kita. Kenapa baik bagi kita? Apakah Tuhan tidak mengasihi umat-Nya? Apakah Tuhan tidak kasihan ketika kita tertindas, menderita tubuh kita, keuangan kita, kita menangis dan sebagainya? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan yang adalah Bapa kita begitu mengasihi setiap anak-anaknya. Tetapi ketika kita tertindas, mengapa itu baik? Firman Tuhan katakan, supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, pemerintah menghimbau setiap kita untuk melakukan social distancing. Artinya kita membatasi diri kita keluar dari rumah, membatasi diri kita bertemu langsung dengan orang-orang lain. Tetapi sebisa mungkin kita tetap berada di rumah kita. Rasanya hal seperti ini pun membuat beberapa orang cukup menderita. Kita yang biasanya bisa bebas pergi kemanapun, ke tempat yang kita mau, saat ini kita harus menahan diri kita untuk tidak pergi kemana-mana selama itu tidak betul-betul mendesak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan ada banyak hal baik terjadi ketika kita harus tetap tinggal di rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, bahkan ibadah dari rumah. Banyak orang tua di zaman sekarang, zaman now, orang bilang tidak punya banyak waktu untuk bertemu secara langsung dengan anak-anaknya. Karena kesibukan yang ada, pelayanan yang ada, membuat orang tua jauh dari anak-anaknya. Walaupun mungkin sekarang teknologi bisa memungkinkan kita bertemu lewat video call,
lewat chatting dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan ketika orang tua bisa bersama-sama bertemu dengan anaknya. Dan saya melihat ini adalah satu kesempatan yang baik dari Tuhan untuk setiap kita. Dengan keadaan yang seperti sekarang, kita orang tua punya banyak waktu untuk menemani anak-anak. Saya bisa melihat anak-anak saya bermain bersama dengan saya dan mamahnya, omahnya di rumah, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kita sebagai orang tua harus berpikir kreatif bagaimana supaya anak-anak bisa begitu menikmati kebersamaan dengan kita. Karena untuk sementara waktu mereka tidak bisa bermain dengan teman-temannya di sekolah, tidak bisa bertemu dengan guru-gurunya di sekolah. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, bagi anak-anak kita, bagi kita mungkin ini adalah sebuah penderitaan. Tetapi penderitaan ini tidaklah penderitaan yang seberapa Bapak Ibu Saudara, dibandingkan dengan apa yang bisa kita dapat daripada hal ini. Ada waktu yang baik, ada quality time, ada quantity time sekarang dengan keluarga kita. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk pada akhirnya mengucap syukur apa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mengapa kita tertindas? Mengapa kita menderita? Ini untuk mengajar kepada kita untuk terus berpegang kepada janji Tuhan. Pemazmur 119 ayat 67 mengatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sebelum ini hidupnya menyimpang daripada Tuhan. Hidup terus mengejar apa yang menjadi impiannya, hidup terus mengejar apa yang menjadi keinginannya. Tetapi pada masa-masa ini, lewat situasi yang ada, Tuhan mengajar kepada kita untuk kembali berpegang pada janji Tuhan. Orang yang punya istana yang megah, Pangeran Charles, kita mendapat berita bahwa beliau mendapatkan atau positif corona. Orang yang biasa, orang yang mungkin ekonomi bawahnya pun ketika positif corona atau COVID-19, mereka harus menghadapi kenyataan yang sama bahwa mereka semua harus diisolasi. Tidak melihat orang miskin, orang kaya, ketika terkena COVID-19 semua harus diisolasi. Tidak peduli sebanyak apapun yang kita miliki, harta kekayaan apapun, pada saat-saat ini Tuhan mengajar kita, apa yang kita miliki di dunia ini tidaklah berarti kalau kita tidak berpegang pada janji Tuhan. Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, penderitaan membuat kita tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, mengapa penderitaan itu baik bagi kita? Karena dengan penderitaan yang ada, membuat kita untuk belajar tidak untuk hidup kita untuk diri kita sendiri, tetapi belajar hidup menurut kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini apakah Allah sedang memberikan kepada setiap kita kesempatan untuk menikmati penderitaan yang ada? Karena dengan bisa mensyukuri setiap penderitaan-penderitaan yang ada, pada akhirnya kita tidak lagi berfokus pada penderitaan tersebut. Pada akhirnya Tuhan sebetulnya sedang mengajar kita bahwa di balik setiap penderitaan, bahwa di balik setiap penindasan yang ada berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Saudara, di
dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan, percayalah, Allah sedang membuat hidup saudara jauh lebih baik dari apa yang pernah kita pikirkan. Dengan situasi yang ada, dengan cara yang seperti ini, yang membuat kita merasa tertindas, merasa menderita, yakin dan percaya ada satu rencana yang besar, ada satu rencana yang indah bagi setiap kita, dan rencana Tuhan itu pasti baik. Ingatlah, apapun yang Tuhan ajarkan kepada kita, sekalipun melalui penderitaan, pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.